Ia tidak lagi berkeliaran setengah telanjang. Sekarang ia punya air botol, kompas, jam, potion, dan perlengkapan lain untuk bertahan hidup. Ironisnya, ia baru bisa hidup seperti manusia normal setelah membunuh seseorang. Dengan perlengkapan baru, kekuatannya meningkat pesat. Goblin bisa ia hancurkan hanya dengan satu ayunan palu. Pada awalnya, ia tidak menyangka akan sehebat ini dalam bertarung, karena pola pikir lamanya sebagai pria Jepang paruh baya masih melekat. Tapi tubuh barbarian benar-benar berbeda. Di hari kedua, Goblin mulai muncul berpasangan. Bjorn masih bisa mengalahkan mereka dengan mudah, tetapi pertarungan tanpa henti dan kurang tidur mulai menguras tenaganya. Setelah menghabisi beberapa kelompok, ia bersandar di dinding dan berharap bisa tidur sebentar. Tapi saat ia mulai terlelap, seekor Goblin berhasil menusuknya. Bjorn langsung membalas dengan marah. Goblin kedua kabur, dan anehnya Bjorn justru bersyukur karena ia sudah terlalu lelah untuk mengejar. Ia sadar jika tubuhnya sedikit lebih pendek atau Goblin itu melompat lebih tinggi, tenggorokannya bisa tertebas. Kenyataan itu membuatnya paham bahwa ia benar-benar membutuhkan tidur yang layak. 14 jam berlalu, para petualang mulai mencari partner untuk bermalam. Tapi Bjorn tidak bisa lagi percaya pada manusia karena jantung barbarian ternyata bisa dijual mahal. Satu-satunya yang mungkin tidak akan membunuhnya adalah sesama barbarian. Sayangnya, seorang petualang mengatakan bahwa barbarian di lantai ini mungkin tersisa kurang dari 100 karena sebagian besar sudah naik ke lantai yang lebih tinggi. Bjorn pun mengubah rencana. Jika bukan barbarian, maka setidaknya ia harus mencari ras lain. Kurcaci, elf, atau siapapun selain manusia. Menurutnya, ras lain masih punya harga diri dan loyalitas. Tidak seperti manusia yang mudah dibutakan oleh keserakahan. Setelah hampir 1 jam mencari, Bjorn melihat seorang elf perempuan terluka di sudut ruangan. Ia tampak gugup dan langsung menarik busurnya saat melihat Bjorn. Bjorn mengerti reaksinya karena siapapun akan takut melihat barbarian mendekat saat sedang terluka. Bjorn memperhatikan luka di perutnya dan sadar itu bukan bekas belati goblin. Ia bertanya, apakah manusia yang melukainya? Mendengar itu, sang elf tiba-tiba berlutut dan memohon agar ia diselamatkan. Ia meminta Bjorn mengampuninya karena masih punya adik kecil yang menunggu. Reaksinya membuat Bjorn terkejut. Elf biasanya dikenal sombong, tapi gadis ini terlihat sangat putus asa. Bjorn mencoba tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak berniat membunuhnya. Sayangnya, senyum barbarian itu justru terlihat seperti senyum pembunuh, membuat sang elf makin ketakutan. Bjorn lalu memintanya mengobati luka lebih dulu. Ia memberikan beberapa tanaman penyembuh yang awalnya ia kira beracun. Sang elf terkejut karena Bjorn memberinya benda berharga. Bjorn menjawab bahwa menolong orang tidak selalu butuh alasan. Meski dalam hati, ia memang berharap bisa menjadikannya partner jaga malam. Setelah luka gadis itu dirawat, mereka saling memperkenalkan diri. Bjorn menyebut namanya dan sang elf memperkenalkan diri sebagai Irvin. Saat Bjorn bertanya kenapa ia begitu takut, Irvin menjelaskan bahwa barbarian dan elf adalah musuh lama. Perang mereka memang sudah berakhir 10 tahun lalu, tapi permusuhan itu masih membekas. Bjorn terkejut karena dalam game ia mengira hubungan elf dan barbarian cukup baik. Namun ia tidak punya banyak pilihan. Ia mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyimpan kebencian, dan itu membuat Irvin sedikit lega. Bjorn kemudian mengajaknya menjadi partner jaga malam. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua sama-sama kelelahan dan bekerja sama untuk satu hari akan meningkatkan peluang hidup mereka. Irvin meminta Bjorn bersumpah atas kehormatan prajuritnya bahwa ia tidak akan melukainya. Sebagai gantinya, Irvin bersumpah atas nama sukunya bahwa ia tidak akan menyerang Bjorn. Bjorn sebenarnya tidak terlalu peduli pada kehormatan prajurit, tapi jika sumpah itu bisa membuat kerja sama berjalan, ia tidak keberatan. Setelah sumpah selesai, Bjorn akhirnya bisa tidur lebih tenang. Ia memberikan jam saku kepada Irvin dan memperingatkannya agar berhati-hati karena benda itu mahal. Meski masih paranoid, Bjorn berniat pura-pura tidur selama 10 menit. Namun tubuhnya terlalu lelah dan ia langsung tertidur. Saat Irvin membangunkannya, ia panik sejenak mengira ada bahaya. Ternyata 2 jam sudah berlalu. Bjorn sadar ia tidur sangat nyenyak karena menggunakan selimut dan tas sebagai bantal. Ia lalu meminjamkannya kepada Irvin. Begitu menerima selimut dan bantal darurat itu, Irvin terlihat sangat bahagia dan langsung tertidur pulas. Bjorn menyadari bahwa gadis itu juga pasti sudah melalui banyak hal berat. Malam itu mereka bergantian berjaga beberapa kali. Menjelang fase berikutnya, Bjorn mulai mempertimbangkan untuk terus bekerja sama dengan Irvin. Sebagai elf, ia pasti berguna dalam pertempuran. Tapi jika mereka menjadi tim, hasil jarahan harus dibagi. Bjorn kini harus memilih antara tidur aman atau keuntungan lebih besar. Sebelum ia mengambil keputusan, dua petualang manusia
manusia muncul dan mengenali Irvin dari perlengkapannya. Mereka bertanya apa hubungan Bjorn dengan elf itu. Bjorn menjawab bahwa Irvin adalah partner jaga malamnya. Salah satu pria itu heran melihat Barbarian dan elf menjadi teman tidur. Ia lalu bertanya berapa lama waktu yang tersisa. Dengan tatapan mengancam, Bjorn menjawab bahwa ia tidak punya kewajiban menjawab manusia kotor. Kedua pria itu tampak terintimidasi, tetapi cara mereka memandang Irvin membuat Bjorn curiga. Bjorn merasa ada yang tidak beres. Kemungkinan besar mereka datang untuk Irvin. Ia segera membangunkan gadis itu dan menyuruhnya bersiap pergi. Namun Irvin yang masih mengantuk malah meminta beberapa menit lagi, seperti anak kecil yang sulit bangun sekolah. Hal itu membuat Bjorn kesal karena bahaya sudah mendekat, sementara gadis itu masih saja ingin melanjutkan tidur. Bjorn menyuruh Irvin segera bangun, tapi gadis itu tetap pura-pura tidur sambil menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Karena tahu Irwin hanya berpura-pura, Bjorn langsung menarik selimutnya, membuat Irwin panik. Saat ditanya kenapa ia berpura-pura tidur, Irwin mengaku takut Bjorn akan meninggalkannya begitu ia bangun, karena hubungan mereka sebagai partner semalam otomatis berakhir setelah waktu istirahat selesai. Bjorn lalu menanyakan siapa orang-orang yang mengejar Irwin. Meski awalnya Irwin bilang itu bukan masalah besar, ia akhirnya menjelaskan bahwa mereka kemungkinan berasal dari klan yang sama dengan manusia yang pernah menyerangnya, karena memakai simbol kelompok kristal yang sama. Mendengar hal itu, Bjorn sempat berpikir untuk pergi sendiri sebelum masalah makin rumit. Namun, ia juga merasa iba pada Irwin, karena gadis itu masih berusia 20 tahun dan punya mimpi tidak jauh berbeda darinya. Bjorn memutuskan mendengar cerita lengkapnya sambil terus bergerak. Irwin bercerita bahwa semuanya bermula di hari pertamanya memasuki labirin ketika ia dipasangkan dengan mereka sebagai partner semalam. Saat merasa ada yang aneh, ia terbangun dan melihat salah satu pria itu mencoba menyerangnya. Irwin berhasil kabur, tapi kemudian mengetahui bahwa pria itu adalah pemimpin sebuah klan yang beroperasi di lantai pertama. Sejak saat itu, anggota klan tersebut terus memburunya hingga ia terluka. Bjorn heran bagaimana mereka bisa melacak Irwin. Irwin menduga mereka menggunakan batu komunikasi, alat misterius yang bisa menghubungkan pemiliknya dalam jarak sekitar 300 meter jika diaktifkan dengan cara tertentu. Bjorn menyadari benda seperti itu tidak pernah ada dalam game yang ia ingat, dan baginya alat itu terdengar seperti walkie-talkie versi sihir. Semakin lama mendengar cerita Irwin, Bjorn makin sadar bahwa meninggalkannya justru bisa membuatnya ikut menjadi target. Klan itu punya banyak anggota, alat komunikasi, dan kemungkinan sedang menyebarkan posisi mereka. Saat Bjorn bertanya kenapa klan itu begitu ngotot mengejar Irwin, Irwin dengan polos berkata bahwa saat kabur ia sempat mengayunkan pisau dan tanpa sengaja memotong sesuatu yang tidak bisa tumbuh kembali bahkan dengan ramuan. Melihat Irwin tertawa santai, Bjorn langsung paham kenapa mereka sangat marah padanya. Mereka terus berlari sampai Irwin tiba-tiba mendengar sesuatu dari belakang dan memperingatkan Bjorn agar tidak menoleh. Ia memperkirakan pengejar itu berada sekitar 150 meter dari mereka. Bjorn kagum karena jarak itu terlalu jauh untuk dideteksi manusia biasa. Ia menyimpulkan kemampuan itu mungkin bakat alami ras elf. Karena jarak dengan pengejar tidak bertambah, Bjorn memutuskan mereka harus melawan. Ia bertanya kemampuan Irwin, tapi gadis itu malah menjawab bahwa ia pandai mencuci dan membersihkan, meski buruk dalam memasak. Setelah Bjorn menegaskan maksudnya adalah kemampuan bertarung, Irwin akhirnya berkata bahwa ia adalah pemanah yang cukup hebat dan bisa memakai sedikit sihir roh api. Bagi Bjorn, itu adalah kombinasi khas elf archer yang sangat menjanjikan. Namun, sebelum menyusun rencana, Bjorn bertanya apakah Irwin pernah membunuh seseorang. Irwin sempat terdiam ketakutan, tapi akhirnya berkata bahwa ia akan melakukannya jika tidak ada pilihan lain. Setelah itu, Bjorn menawarkan untuk membentuk parti sementara sampai mereka keluar dari labirin. Irwin langsung menyetujuinya dengan senang hati. Saat jarak pengejar tinggal 100 meter, Bjorn membatalkan rencana kabur dan memilih menyerang. Ia menyuruh Irwin bersiap memanggil roh lalu memberi isyarat untuk membatalkan panggilan itu saat musuh sudah cukup dekat. Begitu sosok bayangan muncul di depan mereka, Bjorn menyadari musuh memiliki kemampuan pelacakan yang bagus. Ia lalu memberi kode dan Irwin tanpa ragu melepaskan panah tepat ke kepala musuh hingga tewas seketika. Irwin tampak mual setelah membunuh seseorang untuk pertama kalinya, tapi Bjorn menenangkannya. Jika ia ragu sedikit saja, mereka berdua bisa mati. Setelah memeriksa mayat itu, Bjorn menemukan batu hijau.
Begitu disentuh, terdengar suara dari batu tersebut yang melaporkan bahwa seseorang telah terbunuh saat mengejar elf dan barbarian, lalu memerintahkan kelompok lain berkumpul di distrik Goblin. Bjorn sempat kecewa karena musuh itu tidak membawa barang berharga, hanya ada beberapa benda kecil dan pakaian kulit yang akhirnya dipakai Irwin. Melihat Irwin kini memakai perlengkapan kulit lengkap, Bjorn merasa aura gadis itu naik drastis. Irwin kemudian menjelaskan bahwa batu hijau itu memiliki tombol di sampingnya. Saat Bjorn menekannya, batu tersebut mulai menyiarkan pesan baru. Target mereka adalah elf yang bersama seorang barbarian dan hadiah untuk menangkapnya adalah 10.000 koin emas. Irwin nyaris pingsan karena terkejut.